Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Andriani, NIM 19082040098, jurusan Ekonomi Syariah semester 5C, akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah asuransi syariah di Indonesia. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti. Kata asuranti ini dalam hukum Belanda dikenal dengan verzekering, yang bermakna pertanggungan. Kemudian dari peristilahan asuranti, dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan insurance, yang artinya penanggung. Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Akilah ini mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam satu kasus tentang akilah ini, Nabi Muhammad pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang, darah, atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua itu ada dasar hukum dan regulasi asuransi syariah. Secara umum, dasar hukum atau pengaturan operasional asuransi syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Yang pertama itu ada hukum Islam. Sumber hukum Islam yang utama dan disepakati ulama ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini, tentu saja tidak ada ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi. Demikian juga ketentuan ijma dan qiyas. Tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan. Jadi, dasar hukum inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah yang berkembang pada saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian. Yang kedua, ada hukum positif. Selain bersumber pada hukum Islam, operasional asuransi syariah ini juga berlandaskan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Landasan hukum positif ini tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Agar ketentuan syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun dirasakan hukum memberi kepastian hukum lebih kuat.
Peraturan tersebut adalah keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 2000 dan 2003. Yang ketiga ada pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah ini merupakan bentuk usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong antara pemegang polis dengan melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk saling tolong-menolong dan melindungi antara sejumlah orang. Hal ini dilakukan melalui investasi dengan bentuk aset yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada jenis produk asuransi syariah. Setiap perusahaan asuransi syariah ini memiliki beragam produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Di antaranya yang pertama itu ada takaful individu, kemudian ada takaful kelompok, dan juga ada takaful umum. Kemudian jenis akad asuransi syariah. Sebagian besar perusahaan asuransi syariah ini yang ada di Indonesia menggunakan prosedur berlandaskan akad sesuai syariat Islam. Pada asuransi syariah terdapat beberapa akad yang sering digunakan, yaitu akad tijaroh, akad tabaru, akad wakalah bil ujroh, dan akad mudorobah. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Kehadiran asuransi syariah di Indonesia ini tentunya memberikan hal positif bagi masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia, apalagi yang membutuhkan pengelolaan ekonomi khususnya asuransi, baik itu asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan beberapa bentuk asuransi lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia pada tahun 2021 ini mencapai 7 perusahaan full syariah dan 23 unit syariah. Asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga atau Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, berdiri tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 1994. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan full syariah dan 24 unit. Jadi, total jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mencapai 62 perusahaan sampai dengan tahun 2021. Yang terakhir itu ada perkembangan industri reasuransi syariah. Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat penting, yang sangat pesat, dan apalagi dengan adanya BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali perusahaan asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru, yaitu asuransi syariah. Pertumbuhan industri asuransi syariah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia. Pasar asuransi di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.